Kaidah ulama mengatakan, ma la yudroku kullu la yudroku jullu. Sesuatu yang tidak bisa dikerjakan secara 100% bukan ditinggalkan semuanya, tapi kerjakan apa yang bisa Anda kerjakan. Nggak bisa 100% tadi, 90%. Nggak bisa 80%. Nggak bisa juga 70%. Dan itulah hakikat dari fattakullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semaksimal kalian, mastata'tum, semampu kalian. Dan itulah makna firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kita berada di hari-hari yang tidak mudah, kecuali jika Allah mudahkan. Hari-hari yang rumit, kecuali jika Allah buat semuanya menjadi simpel. Dan kondisi seperti ini sangat mudah membuat orang itu down dalam keimanannya, turun iman dan ketakwaannya. Bisa membuat sebagian orang futur, imannya turun, dan dia merasa jenuh. Hadirin yang Allah muliakan, dan ini sudah disinyalir oleh Nabi SAW. Inilah pola seorang anak manusia. Sekali lagi, ini pola anak manusia. Makanya Nabi kita SAW menyatakan, inna likulli amalin syirrah. Sesungguhnya setiap amalan ada saat-saat semangat, masa-masa semangat. Kayaknya kita ingin ngerjain semuanya. Rasanya kita ingin lakukan sebanyak mungkin. Sholat sunnah hanya membatasi rawatib aja nggak cukup. Kita tambah duha, kita tambah tahajud, kita tambah witir. Puasa hanya Ramadan atau Senin Kamis aja merasa kurang. Lalu kita tambah Nabi Daud dan lain-lain. Tapi ternyata manusia tidak bisa melupakan hakikatnya sebagai seorang manusia, bahwa fakta yang nggak bisa dipungkiri, manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 28, manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah. Ya, dan di antara kelemahan manusia adalah dia gak bisa setiap saat berada di puncak performa. Ada kala-kalanya capek, ada kalanya lemah, ada kalanya jenuh, ada kalanya down, ada kalanya males banget untuk beribadah. Makanya setelah Nabi SAW mengatakan inna likulli amalin syirrah, hadisnya nggak berhenti sampai di sana. Sekali lagi, hadisnya tidak berhenti sampai di sana. Nabi lanjutkan, wa inna likulli syirratin fatrah. Dan di setiap masa semangat itu akan ada fase fatrah, fase futur, fase down, fase lemes, fase nggak bergairah gitu loh. Iman kita turun, hadirin. Iman kita turun. Ya karena kita lemah. Jadi ini siklus yang memang dialami oleh setiap orang. Sampai di titik ini normal. Nabi yang mengatakan inna likulli amalin syirrah wa inna likulli syirratin fatrah. Setiap amal ada masa-masa semangatnya. Kita pengen ngegas terus. Tapi nanti akan hadir sebuah fase fatrah, futur, males aja, nggak semangat. Sampai titik ini
masih normal. Nabi SAW membicarakan secara umum, semua akan mengalami hal demikian. Nah, kalimat berikutnya menjadi penentu. Kata Nabi SAW, "Faman kanat fatratuhu," barang siapa yang saat dia down, dia jenuh, karena jenuh adalah sebuah keharusan. Kalau Anda masih mengklaim diri Anda manusia, kecuali kalau ada yang mendeklar dirinya malaikat pada hari-hari ini. Kalau Anda manusia, Anda akan sampai pada titik itu. Maka barang siapa yang di saat fase fatrah atau futurnya tetap menuju ke sunnahku, tetap berada di atas sunnah tuntunan Nabi kita SAW, faqad aflah, maka dialah yang beruntung. Dan barang siapa yang berbalik arah ke selain sunnah Nabi SAW, apa kata Nabi kita? Faqad ahlak, dia akan binasa. Faqad uhlik, dia akan dibinasakan. Hadirin ya Allah, ini penentunya. Dan jamaah sekalian, tanpa bermaksud memukul rata, tapi kita berada di hari-hari yang sangat rentan menghadirkan suasana futur atau fatrah di dalam diri dan jiwa kita. Dan bahkan sebagian kita sudah terjadi. Ada banyak sekali pihak yang bertanya dan mengatakan bagaimana mengobati rasa futur pada hari-hari ini. Ada lagi yang bertanya, Ustadz, ini semenjak gak ngaji, kayaknya ana futur deh Ustadz. Ustadz, memang belum sampai 2 minggu, kita hampir 2 minggu setelah himbauan tersebut. Tapi ini belum 2 minggu, kok ana udah futur ya, ana udah down, ana udah jatuh. Dan memang hari-hari gak mudah, hadirin. Bagaimana bisa dikatakan mudah? Akses ilmu atau ngaji sulit. Semua kajian secara langsung itu diliburkan. Padahal kita tahu bahwa kajian adalah charger keimanan yang sangat efektif. Belum lagi kondisi yang kedua, diliburkan bukan karena liburan sekolah atau waktu normal atau ustadznya safar. Diliburkan karena kondisi wabah atau pandemi. Dan pandemi adalah tingkatan tertinggi dari wabah. Dan itu di waktu yang sama adalah ujian keimanan yang sangat luar biasa. Artinya kajian libur. Lalu kondisi kekhawatiran. Karena di mana-mana Anda bisa terjangkit COVID-19. Ia seperti musuh yang mengintai. Bahkan diksi yang digunakan sebagian pihak atau sebagian saudara kita, khususnya pejuang-pejuang medis, bahwa kita sedang berperang. Jadi diksi yang dibangun itu sudah kita sedang berperang. Dan diksi yang digunakan pejuang-pejuang medis. Dan itu tidak mengherankan ketika korban jiwa satu demi satu berjatuhan, dan semoga Allah memberikan husnul khotimah bagi saudara-saudara kita, orang-orang yang beriman yang wafat dalam hal ini. Lalu faktor yang berikutnya, ada banyak berita simpang siur pada hari ini yang tidak bisa dibuktikan kevaliditannya dan apakah berita ini A1 atau tidak. Itu akan tambah membuat kita bermasalah. Lalu
hari-hari ini juga akses untuk bertemu dan berkumpul dengan orang-orang soleh, khususnya apabila di lingkungannya tidak ada atau di rumahnya tidak ada, mungkin dia di kos-kosan sendiri misalnya. Selama ini dengan berkumpul dengan teman-teman kajian di masjid atau di kajian dia terangkat. Sekarang nggak bisa, sulit sekali mengakses. Oke, bisa telepon, bisa via grup, tapi beda hadirin. Kata para ulama, manusia adalah makhluk sosial. Kata Syekh Saleh Utsaimin hafizahullah ketika mensyarah ta'zimul ilm, beliau menekankan manusia itu makhluk sosial. Dia butuh ketemu. Dan sekarang akses ketemu itu susah. Perlu kita tahu bahwa sahabat yang soleh itu benar-benar meningkatkan keimanan dan menjaga keimanan. Makanya Nabi SAW menggunakan diksi apa atau bahasa apa? Mathalul jalisi soleh, perumpamaan teman duduk. Al-jalis, al-jalis bukan hanya sekadar teman, al-jalis teman duduk yang ngumpul bareng, yang soleh. Kahamilil miski, seperti ngumpul dengan penjual minyak wangi, penjual parfum, penjual fragrance. Kemungkinannya 3 kata Nabi SAW. Kalau tidak, Anda dapat hadiah, lalu Anda pakai, Anda wangi, atau Anda beli, lalu Anda pakai, beli parfumnya, lalu Anda pakai, lalu wangi juga. Atau kalau nggak dikasih atau nggak bisa beli, paling nggak ketika ngumpul di outletnya atau di toko parfumnya, itu Anda ikut terbawa suasana atau aroma wangi. Mungkin pakai tester, kita coba semprot-semprot, atau kita coba-coba sendiri, wangi deh. Tapi poinnya adalah ngumpul sama orang soleh itu ngebantu. Dan hari ini kita kesulitan ngumpul dengan orang soleh secara langsung. Walaupun di satu sisi kita bersyukur kepada Allah bahwa media telekomunikasi dan informasi itu Allah mudahkan sehingga ini sangat meringankan beban kita. Tapi jelas nggak normal. Jelas nggak normal. Hadirin yang Allah muliakan. Belum lagi kampanye yang digunakan dan himbauan yang diarahkan adalah agar kita stay di rumah, atau lebih banyak stay di rumah selama mungkin. Bagi yang tetap harus keluar, seperti pejuang di jalan, orang yang dapat upahnya harian, atau memang harus tetap masuk kerja, atau keluar untuk berjuang menghadapi COVID-19 seperti pejuang medis, atau aparat, atau seluruh pihak. Tetapi yang tetap di luar dihimbau untuk tidak berkeliaran, segera pulang, dan stay di rumah. Dan ada banyak di antara kita memang benar-benar menjalani physical distancing itu di rumah. Dan hadirin yang Allah muliakan, rumah adalah tempat yang harus kita perhitungkan. Karena rumah bisa menjadi bumerang. Rumah bisa jadi musuh dalam selimut. Kenapa demikian? Karena rumah dan orang rumah adalah tempat atau salah satu tempat yang paling yang paling mudah membuat seseorang lepas kontrol. Atau dalam bahasa simpel, rumah adalah tempat di mana seseorang menunjukkan jati diri sesungguhnya, karakter aslinya. Ketika kita bicara karakter asli, maka itu bercampur sisi positif, sisi negatif kita. Beda kalau kita di luar. Kita akan jaga banget sisi negatif kita agar nggak kelihatan, agar tetap tampil maksimal, mempesona. Dari penampilan udah kelihatan hadirin. Ketika kita keluar, kita berusaha pakai baju bagus dan seterusnya, tapi begitu di rumah, si suami pakai kaos oblong, si istri pakai daster. Itu artinya apa sih?
Itu kan simbol ya. Daster itu, dan banyak ibu-ibu udah mulai senyum-senyum, daster itu simbol bahwa kita di rumah itu lebih menampakkan diri kita apa adanya dan tidak terlalu peduli dengan perfeksionis sebagaimana kepedulian kita di luar sana. Dan itu bahaya. Makanya kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili di awal-awal di minggu lalu, kalau nggak salah ya, di minggu lalu kurang lebih, itu wanti-wanti banget. Beliau katakan bahaya laten ketika kita mengisolasi diri dengan orang rumah kita, keluarga kita, adalah terjadi konflik rumah tangga, terjadi perang dunia ketiga, bahkan bukan ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seterusnya. Kenapa? Karena di rumah. Di rumah. Kita nggak usah ribet-ribet mikir deh, hadirin. Saya mau tanya sama bapak-bapak dan para suami yang ikut kajian pada sore hari ini, atau pada kesempatan kali ini. Kita ini para suami, paling mudah bersikap manis, baik, santun di hadapan siapa? Di hadapan istri, orang. Sebagaimana ibu-ibu jangan merasa dapat dukungan, kita ini para istri itu lebih mudah bersikap baik, santun, menyenangkan, humble, lemah lembut, itu di hadapan siapa? Suami, orang. Dan ini bukan tentang perselingkuhan ya. Suami orang kan bisa macam-macam. Bisa suami kakak kita atau ipar kita. Oh, kalau ada suami, kalau ada kakak ipar, oke, masya Allah. Atau istri orang kan bisa istri tetangga, kalau ketemu senyum, apa kabar mbak, atau apa kabar bu, baik, dan seterusnya. Bu RT juga istri orang, Pak RT suami orang, atau yang lain. Tapi berhadapan dengan suami sendiri dan istri sendiri itu beratnya minta ampun. Dan masalahnya hari ini, intensitas kita dengan pasangan dan orang rumah itu sebagian kita sudah sampai pada titik 7x24 jam atau lebih banyak daripada waktu-waktu normal. Ada sebagian kita kalau berantem sama istrinya, bahkan ada yang berantem kalau suaminya, dia akan keluar cari angin atau ketemu teman-teman atau apa. Dan kadang-kadang ini nggak negatif juga, artinya dia nggak ketemu pihak yang negatif, dia mungkin ketemu pihak yang baik, positif, lo diredakan, lo dia pulang lagi tenang. Tapi sekarang begitu berantem nggak bisa keluar mikir-mikir, mendingan gue ngadepin bini gue daripada ngadepin COVID-19 di luar sana. Ya udah deh, berantem deh sama bini, kan begitu hadirin. Aduh, gue lebih milih ribut sama laki gue deh daripada ketemu sama si COVID. Akhirnya berantem sama laki, berantem lah segala macam. Dan sekali lagi hadirin sekalian, ini masa-masa nggak mudah. Akses ilmu kurang, lalu kondisi seperti ini, dan setiap hari angka itu masih bertambah. Dan memang pihak-pihak yang berkompeten mengatakan ini baru fase awal, ini belum peak, angka naik lagi, dan kita tahu saat ini sudah 3 digit. Dan bukankah itu menyerang jiwa kita dan menyerang hati kita, karena sudah masuk angka ribuan yang positif. Itu yang sudah tes, bagaimana yang belum tes. Oleh karena itu, sebuah hal yang tidak aneh jika banyak pihak berguguran, bukan hanya secara fisik, tapi secara iman dan ketakwaan. Tidak heran banyak yang tumbang. Dan semoga Allah jaga keimanan kita dan ketakwaan kita. Kalau Allah nggak jaga, maka kita tidak akan selamat. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan,
Bagaimana cara mengobati? Bagaimana cara bertahan? Bagaimana cara berjuang? Apalagi jika Allah takdirkan ini tidak singkat. Dan semoga itu tidak terjadi. Wa nas'alullah salam wal afiyah. Dan kita minta keselamatan dan kesehatan. Tapi bagaimana menghadapi futur ini ketika iman down? Dan yang kita hadapi adalah hiruk pikuk rumah yang ternyata walaupun itu orang-orang terdekat kita, tapi kemampuan kita dan mereka untuk mengontrol diri itu seringkali lebih blong daripada kalau kita berhadapan dengan pihak luar. Hadirin yang Allah muliakan. Yang pertama untuk mengobati futur tidak lain tidak bukan kita harus kembali kepada ilmu. Sibukkan hari-hari ini dengan ilmu. Baik ilmu bermakna kita belajar maupun pengamalan dan implementasi. Tidak ada jalan lain yang bisa menjaga kita agar di kondisi futur atau fatrah tetap mengarah ke sunnah Nabi SAW adalah ilmu. Suka apa tidak suka? Kita terima atau kita tidak terima? Karena ini firman Allah. Allah berfirman, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra, dalam ayat yang sering kali kita bawakan di kajian Sabtu malam. Tapi bedanya ayat ini benar-benar dalam di hari-hari ini. Ketika Allah berfirman di surat Al-Kahfi ayat 68, wa kaifa tasbiru, dan bagaimana Anda bisa sabar, bagaimana Anda bisa bertahan, bagaimana Anda tetap on track. Karena sebagian para ulama mengatakan arti sabar adalah tamasuk bil kitab wa sunnah, berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah apapun ujian dan musibahnya. Jadi on track di kondisi apapun. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bi khubra, bagaimana Anda bisa sabar sedangkan Anda tidak tahu ilmu dari apa yang Anda sedang hadapi. Bagaimana Anda bisa sabar sedangkan Anda nggak tahu ilmunya? Gak mungkin Anda bisa sabar. Dan hadirin, lagi-lagi ayat ini awalnya adalah komunikasi atau pembicaraan Nabi Khadir kepada Nabi Musa. Kalau Nabi Musa tidak bisa bertahan mendampingi Nabi Khadir karena beliau tidak tahu ilmunya, dan ini tidak aib kepada Nabi Musa karena memang wahyunya berbeda atau syaratnya berbeda. Dan Nabi Musa tidak gagal karena tujuan besar Allah adalah agar Nabi Musa benar-benar meresapi ketawaduan dan tidak mengatakan bahwa saya adalah manusia paling berilmu di muka bumi ini, sebagaimana awal dari perjalanan Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khadir. Dan itu sudah kita bahas di majelis Sabtu malam. Tapi kita kembali lagi ayat ini. Ini ayat bukan untuk orang Jakarta, bukan untuk orang Jabotabek yang menjadi pusat epicentrum atau yang menjadi epicentrum COVID-19, bukan untuk orang Jawa, bukan untuk orang Sulawesi, bukan untuk orang Kalimantan, bukan untuk orang Sumatera. Di awalnya, awal kalimat ini untuk salah satu nabi terbaik di dunia sepanjang masa, top 5-nya nabi, ulul azmi minar rusul, 5 terbaik nabi dan rasul, Nabi Musa alaihissalam.
Bagaimana Anda bisa sabar sedangkan Anda tidak tahu ilmunya? Anda nggak akan bisa sabar. Anda akan terus, kita akan terus tenggelam dalam suasana futur dan hancur kalau kita tidak tahu ilmunya. Maka hari-hari ini isi waktu dengan belajar, belajar, belajar. Isi waktu dengan Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi SAW. Itu langkah yang harus kita tempuh. Ustaz, tapi beda antara datang langsung dengan online, atau beda datang langsung dengan streaming, beda datang langsung dengan ikutin kajian via sosmed atau YouTube. Iya, kita sepakat beda, tapi kondisinya sekarang tidak ada solusi lain. Kaidah ulama mengatakan ma la yudroku kullu la yudroku jullu, sesuatu yang tidak bisa dikerjakan secara 100% bukan ditinggalkan semuanya, tapi kerjakan apa yang bisa Anda kerjakan. Nggak bisa 100% tadi, 90%, nggak bisa 80%, nggak bisa juga 70%. Dan itulah hakikat dari fattakullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semaksimal kalian, mastata'tum, semampu kalian. Dan itulah makna firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ketika kita nggak mampu mengadakan kajian secara langsung, ngumpul di masjid, maka Allah nggak pernah membebankan kita untuk itu pada hari-hari ini. Allah membebankan apa yang Anda mampu. Online, oke, online, kata Allah. Ini secara makna, mafhuman. Dan insya Allah pahalanya sama. Keberkahannya insya Allah, kalau kita benar-benar ikhlas, Allah akan kasih keberkahan. Asal fight. Kita harus belajar. Ini waktunya memperbanyak berinteraksi dengan Al-Quranul Karim, hadits Nabi SAW. Dan harus ilmu, 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 ilmu. Kalau nggak hambar, kalau nggak futur, kalau nggak bermasalah, hadirin, Allah kan yang berfirman, jamaah sekalian, dalam surat Asy-Syura ayat 52, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina, dan begitulah kami wahyukan kepada engkau roh dari ketetapan atau dari sisi kami. Apa tafsir roh di dalam ayat ini? Tafsir roh Al-Quran. Al-Quran itu ruh. Dan kehidupan seseorang tergantung ruhnya. Begitu ruh dicabut, tidak ada kehidupan. Nggak ada kehidupan. Ketika ruh dicabut, Anda mati. Itu poinnya. Mau Anda ditangani dokter sehebat apapun di dunia, yang nangani Anda tim dokter terbaik di dunia. Lalu Anda ditangani di rumah sakit terbaik di dunia. Tapi begitu ruh Anda hilang, Anda mati. Sama. Kita melakukan physical distancing atau social distancing atau self isolation di rumah termewah di Indonesia. Rumah termewah dengan fasilitas terbaik. Tapi ketika Anda tidak berinteraksi dengan Al-Quranul Karim, Anda tidak mengkaji ilmu yang bersumber dari Al-Quranul Karim, Anda mati. Dalam arti hidup. Anda hidup tapi hambar, kayak orang mati, nggak ada rasanya, nggak ada kebahagiaan, nggak ada sensasi, nggak ada ketenangan, down, stres. Di hari ini ada banyak fakta yang masuk, ada banyak ya, ada orang yang nggak bisa tidur 3 hari, ada yang nggak bisa tidur 4 hari, pengakuannya, ada yang udah stres. Dan hadirin, semua kasus-kasus itu punya benang merah yang sama, punya persamaan. Mereka tidak berinteraksi dengan Al-Quranul Karim.
mereka tidak berilmu dan nggak mau belajar. Allah yang mengatakan Al-Quran ruh, dan bicara ilmu maka berbicara Al-Quran dan sunnah Nabi SAW yang sahihah, karena ilmu itu Al-Quran dan sunnah yang sahihah. Lalu cabang dari dua wahyu tersebut, ya ijma, qiyas, lalu qaulus sahabah, lalu istishab, lalu istihsan, dan seterusnya dalam ilmu usul fikih, yang menciptakan kita, yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan takdir, dan setiap episode-episodenya mengatakan bahwa Al-Quran adalah ruh. Maka untuk menghadapi kondisi ini, kita harus punya ruh. Dan hidup kita akan hambar ketika tidak ada ruhnya. Dan semua kita sepakat, ruh itu penting. Ruh itu penting. Kita mau makan enak di hari-hari ini, rumah kita luas. Ada sebagian ketika melakukan isolasi, dia di rumah yang 700 meter, 800 meter, ada yang 1000 meter, ada yang ribuan meter, tapi nggak bahagia, tapi stres, tapi ketakutan, tapi paranoid. Dan di waktu yang sama, ada saudaranya yang melakukan social distancing di rumah kotak, di rumah 4L, lu lagi, karena ruangnya cuma satu, ketemu lu lagi, tapi tenang deh, bahagia. Hadirin, rumahnya Nabi itu kayak apa ya? Berapa ribu meter rumah Nabi SAW? Rumah Nabi kecil, tapi beliau orang paling bahagia sedunia. Hadirin yang Allah muliakan, yang bikin kita down adalah kita nggak tahu ilmunya. Yang bikin kita hancur hari-hari ini, stres, lalu bingung, karena kita nggak tahu mau ngapain hari ini. Apa amalan yang harus saya lakukan agar perasaan saya lebih nyaman? Itu kan yang kita nggak tahu. Apa yang saya harus kerjakan agar saya nggak kepikiran, agar saya bisa bangkit. Ada sebagian orang hari ini itu harus memberhentikan dan merumahkan pegawai, staf, dan orang-orangnya yang sudah berjuang bareng sama bertahun-tahun, dan akhirnya itu membuat stres. Kenapa? Karena dia nggak ngerti harus ngapain. Dia nggak ngerti harus ngapain. Apa yang harus dilakukan? Ini semua tentang ilmu. Hadirin, ujian simple, tapi ketika kita tidak tahu ilmunya, itu menjadi berat dan besar, padahal sederhana. Dengan pengalaman saya terbatas, saya beberapa kali, dengan segala keterbatasan, beberapa kali itu ketemu kasus-kasus cekcok 3-4 pekan, isi 3-4 pekan saya cekcok segala macam. Pas konsul, itu solusinya cuma 5 menit. Oh gitu masalahnya, ya udah gini aja. Udah gitu, iya kenapa nggak kepikiran ya? Bukan nggak kepikiran, itu ada di Al-Quran, Anda nggak pernah belajar itu. Itu ada dalam hadis, misalnya riwayat Bukhari, tapi kan Anda nggak pernah buka Sahih Bukhari, Anda nggak pernah belajar itu. Jadi masalah yang cuma 5 menit, 10 menit, itu ketika nggak tahu ilmunya, akhirnya ribetnya, bingungnya, berantemnya, bisa sebulan, bisa 3 minggu, bahkan lebih. Itu masalah simpel.
Sekarang ini masalah nggak simpel hadirin. Ini pandemi, tingkatan wabah tertinggi. Ini negara-negara besar terpengaruh imbas. Sebagian negara-negara besar itu terancam resesi. Ini masalah sangat serius. Walaupun sebagian kita masih belum menyadarinya. Tapi bagi orang yang punya data dan mengikuti dengan data yang valid, semua mengatakan ini masalah serius. Lalu kita nggak punya ilmunya. Wajar jika terjadi futur. Maka nggak ada cara lain. Belajar, 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 belajar. Waktu kita dengan firman Allah harus lebih banyak dibanding waktu kita dengan ucapan-ucapan manusia dan makhluk yang mayoritasnya tidak bermanfaat. Dan variasikan hadirin. Kalau nggak berat, ini baru hampir 2 minggu. Gimana kalau laqadarallah Allah uji kita beberapa bulan? Oh, bisa selesai jamaah. Maka harus belajar. Kalau Nabi Musa nggak bisa, mungkinkah kita bisa ngelewatin ini? Nggak mungkin. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Bagaimana Anda bisa sabar dan bertahan sedangkan Anda tidak tahu ilmunya? Surat Al-Kahfi ayat 68. Harus belajar. Paksa diri kita. Setiap hari harus ada ilmu baru, khususnya berkaitan menghadapi hari-hari ini. Itu yang pertama jamaah sekalian. Yang kedua, dan sebelum kita masuk yang kedua, para ulama kita seperti Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad ketika menjelaskan sebab-sebab turunnya iman, itu sebab pertamanya beliau katakan al-jahlu, kebodohan, nggak punya ilmu. Jadi sebab pertama iman turun itu nggak punya ilmu. Menarik, bukan beratnya musibah. Beliau nggak mengatakan pertama beratnya musibah atau yang pertama pandemi, enggak. Dan bukan berarti kita meremehkan masalah ini, tidak. Tapi sebab pertama adalah jahal. Sebab pertama adalah jahal, kebodohan. Karena itu yang membuat kita stres dan kita bingung, kita nggak tahu apa yang kita lakukan. Dan hadirin, saya tambahkan dikit, bukan hanya ketidaktahuan atau ketidakberilmuan kita membuat kita bingung harus ngapain, membuat kita nggak ngerti harus bagaimana. Tetapi yang semakin fatal, ketidaktahuan kita dan ketidakberilmuan kita membuat kita melakukan sesuatu yang ternyata kontraproduktif dan memperkeruh kondisi. Karena mayoritas manusia ketika nggak tahu bukannya diem, tapi tetap melangkah, tetap bicara, tetap bertindak, tetap berbuat. Mayoritas manusia ketika nggak tahu dia bukan diem. Padahal kan Nabi selalu diem ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, hendaklah berkata baik, berkata benar, dan baik dan benar itu harus punya ilmu. Atau dia diam, kan gitu. Kalau tidak punya ilmu nggak boleh melangkah, nggak boleh lakukan apa-apa. Allah juga berfirman,
wala taqfu ma laisa laka bihi ilm, dan janganlah Anda melakukan sesuatu yang Anda tidak tahu ilmunya, dalam surat Al-Isra ayat 36. Janganlah Anda melakukan sesuatu kalau Anda nggak tahu ilmunya. Janganlah Anda ikuti sesuatu Anda nggak tahu ilmunya. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran Anda, penglihatan Anda, dan hati Anda semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh lakukan sesuatu. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Tapi kenyataannya ketika manusia tidak mengerti, ketika manusia bodoh, ketika manusia nggak punya ilmu, apakah mereka diam? Mayoritas tidak. Mayoritas akan tetap berbuat, akan tetap melangkah, akan tetap bicara. Dan itu semakin membuat keruh suasana. Semakin membuat keruh suasana. Karena dia bukan hanya tidak tahu jalan keluar kemana, tapi dia menjauh dari jalan keluar. Dengan maksiat yang dia lakukan, atau kesalahan yang dia kerjakan, karena dia nggak tahu bahwa itu sebuah kesalahan. Makanya Al-Imam Qatadah mengatakan apa? Al-Imam Qatadah mengatakan ijtama ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Nabi berkumpul di suatu waktu. Fara'au, lalu mereka berpandangan, mereka berkumpul, lalu semua mereka berpandangan anna kulla syai'in usiyallahu bihi fahuwa jahalah. Ini menarik. Kesimpulan mereka, jadi para sahabat berkumpul, lalu mereka punya satu pandangan, mereka sepakat terhadap sebuah pandangan bahwa semua hal yang di dalamnya ada unsur maksiat kepada Allah, Allah dimaksiati, fahuwa jahalah, itu karena ada unsur kebodohan. Amdan kana au ghairahu, baik maksiat yang disengaja maupun maksiat yang tidak disengaja. Oh, itu pandangan yang dalam dari Al-Imam Qatadah menceritakan dari sahabat Nabi SAW. Semua hal yang di dalamnya ada unsur maksiat itu karena kebodohan, baik maksiat yang sengaja maupun nggak sengaja. Dan begitu maksiat, saya mau tanya kepada hadirin sekalian, apakah menyelesaikan masalah dengan maksiat atau membuat masalah semakin keruh, membuat musibah semakin dalam, benang semakin kusut? Dan kita tahu jawabannya, benang semakin kusut, masalah akan semakin rumit dan semakin jauh dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu harus belajar. Kita harus lebih giat belajar di hari-hari ini. Dan ini kesempatan besar sebenarnya kalau kita mau lihat dari angle yang berbeda. Di waktu normal mungkin alasan kita ke kantor lah, atau kerjaan lah, atau sibuk dagang lah, harus jaga toko lah. Sekarang tidak ada alasan. Tapi semua butuh taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia paling jago cari alasan. Gunakan momen ini untuk belajar, untuk ikuti kajian secara online, untuk berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lain sebagainya. Dan bisa, dan alhamdulillah ustadz-ustadz kita dan ahli ilmu pun giat sekali dalam menyebarkan ilmu di hari-hari ini. Mereka semangat dan kita bersyukur kepada beliau-beliau. Ambil ilmunya aja, nggak bisa. Kita nggak bisa bertahan dengan ini tanpa ilmu. Karena intinya bukan ujian,
Intinya adalah ilmu. Ujian semudah apapun, kalau kita nggak tahu ilmunya, kita akan bingung. Kita akan bingung. Sebagaimana ujian seberat apapun, kalau kita tahu ilmunya, kita akan tenang. Kita akan tenang. Sekali lagi saya suka kasih permisalan, apabila waktu kita dulu sekolah, lalu kita akan ujian mata pelajaran yang paling killer dalam kehidupan kita pada saat itu. Apa mata pelajaran paling killer waktu sekolah, hadirin? Kimia atau fisika, menurut survei banyak pihak. Dan ini bukan berarti mengandung konotasi negatif kepada pencinta kimia dan fisika atau guru kimia atau guru fisika. Justru ini meningkatkan kedudukan mereka, karena mereka pengajar dan bisa menaklukkan bidang yang sulit. Misalnya dulu waktu kita sekolah, besok kita ujian kimia, dan ujian kimia, dan ini adalah mata pelajaran paling sulit menurut kita. Dan ini ditambah lagi kebetulan guru yang ngajar itu killer. Ada banyak guru kimia dan fisika yang seru-seru dan asik-asik gitu loh. Tapi ini kebetulan dapat yang killer. Tibalah hari H, dan ternyata benar, itu soal tersulit yang pernah kita baca dalam kehidupan kita di dunia yang fana ini. Kita nggak pernah lihat soal sesusah itu, nggak pernah dengar dan nggak pernah lihat. Dan sang guru hanya kasih satu soal, jadi pilihannya cuma dua, dapat 100 atau 0. Jadi nggak ada 9, nggak ada 8, nggak ada 7, nggak ada 6, nggak ada 5, dan seterusnya. Itu saking killernya nih guru. Jadi kalau nggak 100, 0 udah. Nggak ada opsi di antara dua angka itu. Dan itu soal tersulit. Tapi kebetulan ujian tersebut atau soal ujian tersebut adalah materi yang kita baca tadi malam saat kita belajar kimia sampai jam 2:30. Kita belajar sampai jam 2:30, walaupun baru mulai jam 2. Sama juga bohong ya. Jadi kita tidur atau ketiduran, bangun-bangun jam 2, lalu baca-baca setengah jam, ngantuk lagi, bismillah kalau mau tidur lagi. Tapi setengah jam itu yang keluar, kan efektif, hadirin. Itu yang keluar. Dan masih segar dalam ingatan kita. Saya ingin tanya kepada para pemirsa dan yang mengikuti kajian ini, kira-kira saat kita mengerjakan ujian kimia, kita stres, kita down, kita berantakan, atau kita akan happy dan senang? Kita tahu jawabannya. Kita akan mengerjakan sambil bahagia, senang, nyaman, fresh, dan seterusnya. Bahkan kadang-kadang tebar pesona. Apalagi kalau kita lihat ke kanan dan lihat ke kiri, yang kanan pucat, yang kiri keringat dingin. Tambah bangga kita, tambah senang. Tapi menariknya hadirin, kenapa kita tenang dan bahagia mengerjakan ujian tersebut, dan sebelah kanan kita stres, pucat, sebelah kiri kita keringat dingin, padahal ujiannya sama-sama kimia. Dan soalnya sama, nggak ada bedanya. Ujiannya sama, tingkat kesulitannya sama, tapi kenapa yang satu bahagia, yang satu stres dan keringat dingin? Jawabannya, ilmunya beda. Yang pucat, stres, dia nggak belajar. Yang keringat dingin, dia sempat belajar, deg-degan, ilmunya hilang.
Akhirnya begitu dia ngisi, nggak pakai ilmu juga, ilmunya beda. Dan ingat, dalam ilustrasi ini ujian belum selesai. Jadi kita masih belum perlu pakai quote-quote hikmah dan bijak dalam di setiap kegelapan malam akan uh, uh, apa setiap selesai kegelapan malam pasti akan ada matahari terbit. Nah, kita nggak usah pakai setelah-setelahan. Ini masih dalam kondisi ujian. Itu orang udah happy, itu orang udah bahagia, itu orang udah senang. Kenapa? Karena dia hadapi ujian itu dengan ilmu. Maka walaupun ujian belum berakhir, bahkan dia sudah merasakan kebahagiaan dari menit-menit pertama ujian kimia itu dimulai. Jadi jangankan berakhir, mendekati akhir aja enggak. Di pertengahan pun juga belum, masih di awal. Bahagia, 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 bahagia. Dari menit pertama sampai menit terakhir dia akan bahagia. Kenapa demikian? Karena dia menjalani ujian itu dengan ilmu. Barang siapa yang menjalani ujian Allah di hari-hari ini dengan ilmu dan dia konsisten dengan ilmu diamalkan, ilmu dipelajari dan ilmu diamalkan, ilmu dipelajari dan ilmu diimplementasikan, ilmu dipelajari lalu ilmu diimplementasikan, terus begitu, ilmu dipelajari dan ilmu diamalkan, maka dia akan bahagia. Dan simpel aja, begitu kita merasa nggak nyaman, begitu kita down, evaluasi poin ini. Jangan-jangan hari ini kita kita nggak tahu ilmunya. Nggak, aku udah tahu kok ilmunya begini. Anda amalkan nggak? Nggak sih, itu masalah Anda. Nggak, aku udah amalkan begini. Cek ilmunya valid apa tidak, berdasarkan Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi SAW yang sahih apa tidak. Ini yang perlu kita camkan. Hadirin, kita nanya simpel aja deh. Yang paling tahu kunci ujian kimia, guru kimia atau guru tata boga atau PPKN, hadirin? Saya nggak tahu PPKN masih ada apa enggak, atau istilahnya udah diganti. Yang paling tahu kunci ujian kimia, guru kimia atau guru geografi? Semua sepakat guru kimia. Kenapa? Karena dia yang buat soal. Karena dia yang buat ujiannya. Dia yang paling tahu. Simpel aja. Ujian kita pada hari-hari ini. Ujian kita ketika kita harus ada di rumah. Ujian kita ketika usaha kita goncang. Ujian kita ketika kita dirumahkan. Ujian kita ketika omset kita terjun bebas. Ujian kita ketika toko kita tutup. Tanah Abang udah tutup ya. Tanah Abang kalau nggak salah udah tutup. Atau kalau nggak tutup 100%, mayoritas sudah tutup. Di beberapa orang yang bergerak di retail itu udah banyak yang tutup. Pertanyaan, siapa yang menciptakan ujian ini semua? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah yang paling tahu ilmunya. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Bukankah yang menciptakan Anda lebih tahu tentang Anda? Surat Al-Muluk ayat 14. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Bukankah yang menciptakan Anda lebih tahu tentang Anda? Oleh karena itu, hadirin yang Allah muliakan, ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Hari ini harus isi dengan ilmu. Isi dengan ilmu, isi dengan ilmu. Lalu perbanyak waktu dengan Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran adalah sumber ilmu dan Al-Quran adalah ruh. Dan kita tidak akan bisa bertahan kalau tidak punya ilmu. Dan oleh karena itu, dengan berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan meminta kemudahan dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berusaha memaksimalkan kajian di kondisi ini, dan kita berusaha setiap hari kita kajian insyaallah ta'ala. Mengenai waktu, insyaallah akan diinfokan kembali, tapi insyaallah besok kita akan ada kajian, lalu insyaallah lusa ada kajian, dan sampai apa yang Allah takdirkan ke kita. Jadi agar ilmu kita
intensif karena setiap hari pasti ada suasana baru, pasti ada varian yang berbeda. Maka ilmu kita harus nambah, 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 nambah. Dan ini tentu saja upaya kami yang sangat terbatas dan sangat penuh keterbatasan bersama dengan ustadz-ustadz yang lain yang lebih berilmu untuk menutup fardu kifayah dan agar kita semua bisa belajar di kondisi seperti ini. Semoga Allah mudahkan agar kajian kita bisa live setiap hari. Itu harapan kita, tapi kita nggak tahu apa yang Allah takdirkan kepada kita, tapi semoga itu bisa diselenggarakan setiap hari biidznillah ta'ala. Saya rasa cukup, dan semoga kita ketemu besok lagi. Kita buka sesi tanya jawab untuk mengisi sisa waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan, bagaimana mengobati futur istri yang jadi malas nonton kajian dengan dalih kan cuman online, bisa nonton lain kali lagi, bisa di pause dan lain sebagainya. Ya hadirin yang Allah muliakan, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, ketika pasangan kita futur, kita juga harus ikut beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus ikut beristighfar dan bertobat kepada Allah. Kenapa demikian? Karena kata para ulama klasik kita, itu ada andil dari dosa dan kesalahan kita. Kata para ulama kita, inilah aksillaha fa'ara athara maksiati fi mur'ati. Aku bermaksiat kepada Allah beberapa waktu yang lalu, dan aku lihat dampak dari maksiatku ke perangai istriku, ke perangai pasanganku. Jadi ketika istri futur, kita segera istighfar dan taubat, dan kita segera memperbanyak ibadah kepada Allah. Lalu doakan istri kita, doakan istri kita. Ini penting hadirin sekalian, ini penting. Lalu yang kedua, nasihati istri kita secara hikmah dan bijak. Dan ini nggak semudah yang kita bayangkan. Sebagaimana kita katakan tadi, menghadapi orang rumah itu seringkali lebih sulit untuk mengontrol diri dibanding menghadapi orang lain. Jadi tolong bicara dengan baik-baik dan katakan bahwa betul dalam kondisi normal usahakan kita datang ke majelis. Man salaka tariqan, kata Nabi, barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu. Tapi ini kondisi tidak normal, dan hanya inilah satu-satunya yang bisa dilakukan pada saat ini. Maka ini harus diprioritaskan sebagaimana kita memprioritaskan kajian langsung, datang ke masjid atau ke majelis di saat normal. Dan berlaku thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Kalau kita nggak menuntut ilmu dan tidak ikut online, itu kita berdosa, karena ini wajib. Lalu yang berikutnya, betul bisa ditonton di kesempatan lain atau di hari yang lain, tapi ingat, masalah kita itu setiap hari, kecuali kalau masalah kita 3 hari sekali. Mas, kenapa nggak kajian? Tenang aja Pak Ustadz, masalah aku datangnya setiap 3 hari sekali, jadi aku kajiannya 3 hari sekali aja. Ya nggak bisa lah hadirin. Allah yang mengatakan Anda nggak akan bisa sabar dan bertahan menghadapi sesuatu yang Anda nggak tahu ilmunya. Jadi seharusnya karena masalah kita datang tiap hari, ilmu kita harus tambah setiap hari. Sekali lagi, karena masalah kita setiap hari, ilmu kita harus setiap hari. Dan yang berikutnya, bedakan antara orang yang tidak tidak ikut kajian karena alasan syar'i, karena mungkin kodolo pas itu kuotanya nggak ada, atau misalnya dia lagi sakit, atau dia harus ngerawat orang rumahnya yang lagi sakit, atau bantu orang rumah yang sakit untuk bersih-bersih dan lain sebagainya, dengan orang yang meremehkan. Nah, yang ditanyakan penanya itu masuk ke kategori meremehkan, dan itu fatal. Karena yang kita remehkan adalah ilmu Allah. Dan bicara ilmu, bicara Al-Quran. Yang kita remehkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nanti aja. Tanya sama istri,
istri kita, bagaimana kalau istri kita kasih nasihat ke anak-anak kita? Pas kita, pas istri kita lagi semangat kasih nasihat, di menit ke-10, biasanya dia kasih nasihat setengah jam. Di menit ke-10, tiba-tiba yang sulung masuk kamar, terus mengatakan, aku mau tidur dulu. Toh juga mama nggak kemana-mana, di rumah aja. Nanti kan, besok pagi bisa ketemu mama lagi. Aku minta ulang aja. Tadi malam yang mama ceritain apa sih? Sekali lagi hadirin sekalian yang Allah muliakan, gimana perasaan istri kita kalau pada saat dia memberikan nasihat, di tengah jalan, di pause, dalam tanda kutip, quote and quote, di pause sama anak-anak, semua pada masuk kamar, lalu pada tidur, karena dengan alasan, mama pada kondisi seperti ini nggak akan pergi-pergi keluar, besok masih ada, besok masih 1,4 jam sama kita, nanti kita dengerin besok aja. Nyaman nggak digitukan? Kalau dia nggak nyaman, kenapa dia gitu kan firman Rabbnya subhanahu wa ta'ala? Hadirin yang Allah muliakan, ada banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau Allah ingin buat kita positif COVID, apa susahnya bagi Allah? Atau kalau Allah membuat kita positif penyakit yang lebih yang menakutkan lainnya, apa susahnya bagi Allah Subhanahu wa taala? Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di banyak tempat, banyak orang pengen ngaji nggak bisa, hadirin. Banyak orang yang menuntut ilmu nggak punya kuota. Banyak orang menuntut ilmu tapi sinyal di tempatnya jelek. Ada banyak orang ingin belajar, kalau masuk ruang isolasi dan nggak ada sinyal di sana, misalnya, atau susah untuk mengakses dan lain sebagainya. Maka bersyukurlah kepada Allah. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur, aku akan tambah, dan apabila kalian kufur nikmat, ketahuilah azabku sangat pedih. Dalam surat Ibrahim ayat 7. Jadi hadirin sekalian, ini bisa jadi kufur nikmat, dan kalau kufur nikmat, azab yang pedih, kata Allah. Azab yang pedih, apalagi meremehkan. Ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Wallahu ta'ala bishawab. Kita lanjutkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara agar tetap istiqomah baca Al-Quran dalam keadaan seperti ini, sedangkan ada wabah dan kerja pun harus di rumah? Terima kasih, barakallahu fikum. Semoga dijawab. Ya, terima kasih. Insya Allah kita jawab. Jadi makasih banyak atas pertanyaannya. Pertanyaan ini pernah ditanyakan oleh kepada yang semisal ya, tapi pertanyaan tentang menuntut ilmu, kepada Syekh Saleh Sindi hafizahullah, salah satu ulama akidah di kota Madinah, Nabawiyah. Dan beliau mengatakan, untuk orang awam seperti kita, sebenarnya kalau Allah berikan taufik, lalu kita mau jujur dan bersungguh-sungguh, itu memanfaatkan waktu luang cukup. Memanfaatkan waktu luang cukup. Memanfaatkan waktu luang itu cukup. Cuman yang jadi masalah, kejujuran kita dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau pernah sampaikan, beliau kenal seseorang, orang kaya kata beliau, dan ngurus perusahaan, orang yang sibuk dan seterusnya, tapi diberi taufik oleh Allah, dan dari indikasinya jujur kepada Allah dan benar-benar memaksimalkan waktunya, itu sosok tersebut, kata beliau, itu bisa membaca Al-Quran khatam berapa kali sebulan? 29 atau 30 kali sebulan. Artinya satu hari satu kali khatam. Satu hari satu kali khatam. Subhanallah. Lalu Syekh Saleh Sindi hafizahullah menekankan, saya tidak berbicara tentang, atau saya tidak sedang berbicara tentang hukum waktu maksimum, kecepatan maksimum mengkhatamkan Al-Quran. Kita tahu ada hadis tentang 3 hari, jamaah sekalian. Saya tidak ingin bicara tentang itu. Poinnya adalah, terlepas dari berapa waktu paling cepat untuk mengkhatamkan Al-Quran, tapi yang saya ingin tekankan, kalau orang sungguh-sungguh, insya Allah kita bisa. Yang jadi masalah, kita kurang jujur sama Allah,
dan kita kurang sungguh-sungguh, akhirnya pertolongan Allah sedikit kepada kita, dan akhirnya kita nggak ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan nggak pernah berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Wallahu taala alam bisawab. Jadi jujur, lagi santai, break baca Quran, masuk kamar baca Quran, ada selesai sedikit baca Quran, walaupun cuman 2 ayat, kita ada break 1 menit tuh baca Quran 3 ayat, tandain, nanti ini lagi baca Quran 3 ayat lagi, terus 3 ayat 3 ayat 3 ayat, tanpa sadar bisa jadi 1 hari itu 1 juz. Cuman masalahnya kita itu tidak jujur kepada Rabbul Alamin dan tidak fight dengan maksimal. Dan ucapan ini juga termasuk kepada yang berbicara, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan lebih memaksimalkan kita lagi. Wallahu ta'ala bishawab. Saya bekerja sebagai buruh di salah satu pabrik di kawasan industri. Sebagian besar pabrik di sini masih bekerja. Mohon doanya semoga kami dalam lindungan Allah dan selalu sehat. Bukan maksud untuk tidak taat kepada pemerintah dan ulama negeri ini, akan tapi siapa yang akan menanggung beban hidup kami kalau kami tidak bekerja. Hadirin yang Allah muliakan, intinya adalah fattakullah masata'tum, bertakwalah kepada Allah dengan semaksimal mungkin. Dan kalau memang kondisinya kita harus keluar untuk menyambung nafkah, maka yang harus kita kuatkan adalah keterpautan hati kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar-benar tawakal kepada Allah itu harus kuat bagi yang memang harus keluar. Lalu jangan pernah lupa doa keluar rumah. Insya Allah kami akan ada nasihat tentang masalah doa keluar rumah, insya Allah ta'ala. Kalau nggak hari ini besok, insya Allah besok, insya Allah bisa didengarkan. Itu penting banget, dan di situ akan dijelaskan. Jadi baca doa keluar rumah. Lalu sepanjang perjalanan perbanyak zikir kepada Allah, perbanyak salawat kepada Nabi SAW. Man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi biha asyara. Barang siapa bersalawat kepadaku 1 kali, Allah akan bersalawat 10 kali. Allah akan berikan kita rahmat. Jadi dalam perjalanan berzikir, bersalawat, ingat kepada Allah. Lalu jaga sholat, wasta'inu bis-sabri was-shalah, minta pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Ada waktu sholat 2 rakaat. Agar Allah jaga kita, dan Allah Maha tahu. Dan perlu kita camkan, hadirin, Allah membedakan antara orang yang keluar karena meremehkan dan sok-sokan dengan orang yang keluar memang harus keluar dan ada alasan syar'i, seperti mencari nafkah, dan kalau dia nggak keluar dia nggak akan bisa menafkahi. Maka penjagaan Allah dalam 2 kasus ini pasti berbeda.